Sekitar awal Januari 2025, publik dihebohkan dengan keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Setelah viral di publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menyatakan keberadaan pagar laut di Tangerang itu ilegal alias melanggar aturan. Pasalnya, pembangunan pagar laut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Belum selesai pagar laut di Tangerang, muncul pagar laut lainnya, yaitu di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter. Pagar laut itu pun dinyatakan tidak memiliki izin KKPRL. Pemirsa, beberapa waktu terakhir publik dihebohkan dengan adanya penemuan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Dan masyarakat pun semakin menuai perhatiannya. Lantaran Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa sudah ada sertifikat di atas laut memiliki SHGB dan juga SHM di atas laut di Tangerang, Banten ini. Nelayan pun tak lepas dari imbas adanya pagar laut akibat produktivitas yang menurun lantaran harus memutar jauh ketika harus melaut. Kabar Nusantara akan membahas terkait dengan hal ini. Sudah bersama dengan saya anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Dedi Yefri Sitorus. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Sama-sama, terima kasih. Kita membahas soal pagar laut ini, Pak. Apakah Bapak sudah melakukan kunjungan ke lapangan dan atau sudah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait? Apa yang sudah ditemukan, Pak? Kalau kunjungan belum ya, kan karena kita masih mau mendalami duduk perkaranya, ya. Dan terus terang kan cukup kompleks situasinya. Ya. Pertama, masalah pagar laut ini dikait-kaitkan dengan katakanlah proyek PSN, ya. Yang kedua, pagar laut dikait-kaitkan dengan adanya upaya untuk membuat reklamasi secara alami. Okay. Ya, yang ketiga ada problem tentang sertifikasi di atas laut, kan begitu nih. Lalu ada persoalan pemaksaan atau upaya-upaya paksa terhadap masyarakat untuk melepaskan tanahnya, ya di darat, ya termasuk lahan-lahan sawah produktif, termasuk di situ ada unsur-unsur kekerasan kan. Lalu ternyata kita menemukan itu tidak hanya di Tangerang, tapi ada di Bekasi, ada di Surabaya, ada di banyak tempat di Indonesia. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks sekali. Ya. Tapi kalau bicara spesifik tentang dua hal, katakanlah PSN dan pagar laut, itu dua hal yang sebenarnya berbeda tapi saling terkait. Pertama saya mau bilang begini, kecurigaan saya adalah bahwa yang namanya PSN di kawasan mangrove itu adalah etalase depan, ya. Etalase depan itu untuk menutupi sebenarnya sebuah proyek raksasa yang namanya PIK 2. Ya, jadi padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi yang dikatakan PSN itu adalah lahan mangrove seluas sekitar 1.700 sampai 1.800 hektar yang katanya itu mangrove-nya sisa tinggal 500 hektar, sisanya sudah terabrasi, kan gitu nih. Nah itu katanya mau dibangun PSN. Status kawasan itu hutan lindung, ya karena dia mangrove. Dan itu sudah ditegaskan oleh Menteri BPR, Menteri ATR BPR bahwa statusnya masih 1.700 hektar itu masih berupa hutan lindung mangrove. Dan belum ada aktivitas apa-apa di sana. Dan sebenarnya kalau dia betul hutan lindung mangrove tidak boleh ada aktivitas di sana. Apalagi dikatakan untuk wisata, ya namanya hutan lindung ya hutan lindung, tidak ada human activity yang diperbolehkan di sana, apalagi sampai para wisata dan sebagainya, karena pasti akan merusak ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata status PSN ini dipakai untuk kemudian membebaskan tanah rakyat. Ya, rakyat dibilang ini mau dibebaskan untuk apa? Proyek strategis nasional. Ya. Padahal itu kan nggak ada urusannya. Ya, PSN-nya di kawasan mangrove, yang dibebasin di daerah mana? Termasuk pemagaran laut itu. Ya.
Nah, kemudian ketika soal pemagaran laut ini juga bermacam-macam. Ada itu yang milik nelayan. Ya kan dari dulu biasa bikin tambak ya di laut gitu. Tetapi kan kita melihat ada yang masif sekali sampai 30 kilometer katanya gitu. Itu kan sudah pasti dilakukan oleh pengusaha besar. Tidak mungkin oleh nelayan dong sampai 30 kilometer, masa nelayan bisa bikin ya. Mereka nyari hari ini untuk makan hari ini kan. Lalu kemudian di situ ada juga ternyata perusahaan-perusahaan kecil. Nah, banyak dari informasi yang kami dapat bahwa ini memang ada usaha yang eskalatif, upaya eskalatif untuk mengambil alih tanah-tanah di daratan dan di lautan. Ya, tapi siapa? Nah, ini banyak sekali perusahaan. Tetapi ini biasa. Kalau ada proyek besar kan biasanya itu perusahaan kecil maju di depan. Nanti kalau sudah beres bersih, baru nih bosnya muncul nih di belakang gitu. Sekarang susah ngaitkannya. Kecuali yang mereka sudah sebut PIK 2 katakanlah gitu. Kan dia juga punya enclave sendiri. Terus yang kecil-kecil ini siapa punya ini? Nah, nanti kita akan tahu ketika proyek itu ujungnya udah jadi, raket udah dibuang. Nah, problemnya terkait itu kan ada 3 hal. Pertama, ruang hidup nelayan. Iya, benar. Ruang hidup nelayan kan semakin terkucil, ya, jauh, ya. Yang kedua, sawah-sawah produktifnya hancur. Lalu mereka mau apa? Itu mereka dihargai cuma 50.000 per meter dari beberapa informasi yang kita terima, ya. Lalu yang kemudian adalah ini ada persoalan lingkungan hidup yang pasti akan berdampak. Ada satu lagi nih tambah ini, ada soal pemalsuan sertifikat. Itu yang kemudian dibatalkan 50 bidang oleh Kementerian ATR BPN. Jadi kan diakui ada persoalan hukum di sana. Ini banyak sekali, seperti yang Bapak tadi sampaikan, banyak sekali sebenarnya yang berkaitan ataupun bersinggungan dengan pagar laut ini. Akar dari permasalahan ini kan Pak yang semakin menarik perhatian publik karena ternyata itu ada sertifikat di atas laut. Kok bisa gitu Pak? Sementara ini sudah sampai panjang 30,16 km, kenapa baru sekarang mencuat? 30 km itu kan nggak tahu siapa punya. Kalau yang sertifikat yang sudah dibatalkan itu kan bagaimana begini, Pak? itu ada 2 macam. Yang satu yang memang sudah punya sertifikat sejak lama, tahun 80-an. Tapi kemudian terjadi abrasi, ya baik oleh sebab alami maupun sebab manusia. Sebab alami ada, tapi ada juga yang manusia dikeruk gitu, diambil pasirnya lama-lama kan abrasi. Tapi itu sudah dicek benar bahwa secara satelit ada Pak? Misalnya kasus yang Moderna dan Cikarang Listrindo, itu kan dari tahun 80-an mereka sudah punya sertifikatnya kabarnya. Kayak gitu ya yang di Bekasi. Tapi kan yang jadi persoalan kemudian kan ada 2. Satu, kalau tanahnya sudah musnah maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Secara hukum seperti itu? Secara hukum Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan seperti itu, bahwa kalau tanah itu sudah musnah, maka tidak boleh lagi ada sertifikat kepemilikan. Itu harus dibatalkan. Kan gitu nih. Lalu yang kedua, ada yang sertifikat baru tuh mulai tahun 2022 lagi. Ya, sertifikatnya keluar 2022 tapi dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau sudah kok bisa disertifikatkan? Nah, itu yang menjadi problem hukum. Akar masalahnya apa? Kerakusan. Kerakusan terhadap ruang agraria ya yang harusnya menjadi milik bersama kemudian ingin dikuasai secara sepihak oleh korporasi sebenarnya kalau menurut saya. Nah, ini kan Pak yang sudah diberikan pagar laut ini sudah di-kafling dan ada sertifikatnya. Ini kan ATR BPN sedang berusaha untuk membatalkan sertifikat ini. Apakah ada kemungkinan, beberapa sudah batal, apakah ada kemungkinan tidak bisa dibatalkan Pak? Sementara itu kan bukan di atas tanah gitu. Ya gini, kan kalau ATR BPN bilang sertifikat yang sudah dia keluarkan itu tidak bisa dibatalkan. Artinya harus diuji di pengadilan secara dulu, yang harus mencabut itu pengadilan. Tetapi kalau saya kan bilang, kalau itu lahir dari proses yang tidak benar, maka pidanakan aja tuh semua yang terkait. Kemudian putusan itulah dipakai untuk membatalkan sertifikatnya. Jadi kalau secara administratif mereka nggak bisa membatalkan yang dikeluarkan, maka hukumnya pengadilan yang berjalan. Udah disampaikan Pak ke Kementerian Waktu rapat terakhir dengan Menteri Agraria kita sudah bilang. Makanya saya tidak setuju kalau hanya dikenakan sanksi berat itu para oknum pejabat di yang terlibat gitu kan. Itu baru satu pihak lah.
Teman mereka bersekongkol siapa? Kok mereka nggak diproses hukum? Kenapa hanya mereka? Kan ada yang berkepentingan, itu kemana orang-orangnya gitu. Yes. Harusnya kan proses hukum dong. Tapi itu bisa Pak, kalau yang ada nama-namanya di sertifikat itu bisa diproses nggak Pak? Sementara ya, mereka harusnya kan itu lahir sudah diakui oleh kementerian, itu lahir dari proses yang tidak benar. Oke. Harusnya kan itu berarti persekongkolan jahat dong. Sip. Dan yang mau saya tanyakan juga, kalau nanti misalnya semuanya sudah berhasil dibatalkan, apakah ini menjadi akhir dari kasus pagar laut ini Pak? Ya kita belum tahu. Kalau pagar laut kan ini yang kita bingung kan. Kemarin Kementerian Kelautan bilang loh jangan dicabut pagar lautnya. Untuk jadi bukti jadi katanya. Alat bukti, karena kan mereka punya hak penyelidikan kan. Nah di sisi lain Presiden sudah langsung perintahkan dicabut dengan alasan kan tidak semua perlu kalau 30 km, 1 kilometer aja bisa jadi saksi, bisa jadi alat bukti kan gitu nih. Nah kita juga bingung. Gitu. Apakah ini akan menjadi ujung dari semua? Saya kira enggak. Karena kalau kita lihat itu perusahaan PIK 2 itu kan proyek PIK 2 itu sudah kampanye kemana-mana. Yes. Ya untuk menjual PIK 2 itu. Yes. Bahkan tahun lalu 2 tahun yang lalu itu sudah ada itu berbagai perjanjian hibah dengan institusi Polri, institusi TNI ya. Di sana akan dibangun markas Brimob, Angkatan Laut, kantor Korem, gitu-gitu kan. Itu kan sudah ada MOU-nya mereka. Artinya ada rencana besar memang untuk melakukan reklamasi terhadap wilayah itu. Oke. Dan menguasai tentu pesisirnya karena nggak mungkin dia reklamasi itu pesisirnya punya orang, nanti akses mereka kan susah. Jadi memang harus dibebaskan semua tuh yang di tepi pantai kan seperti itu. Nah, ya kita lihat saja, kemarin kan kita mendengar Polri sudah menemukan adanya dugaan-dugaan tindak pidana kan dalam kasus ini. Nanti kita lihat Polri seperti apa ngerjainnya, memprosesnya. Kita juga mendengar sudah ada laporan dari masyarakat sipil ke KPK dan Polri untuk kasus pagar laut ini. Oke, sip. Nanti kita lihat, ini kan aparat penegak hukum yang kita tunggu. Oke. Ya, karena ini saya sekalian mesen nih, karena tidak ada negara yang akan kedatangan investasi atau dapat image yang positif kalau penegakan hukumnya itu dianggap tidak bisa dipegang atau tidak ada kepastian hukum. Baik. Ini juga menjadi tantangan untuk Indonesia sendiri ya Pak? Iya, bisa jadi tantangan, bisa jadi kuburan nih kalau main-main di sini. Kita akan bahas lagi Pak di segmen 2. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Pemirsa, kita masih membahas mengenai semraut pagar laut ini bersama Bapak Didi Sitorus. Pak, kalau kita melihat bahwa pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam ya Pak. Dan bukan proyek yang dilakukan secara kasat mata gitu. Tapi kenapa baru ada tindak lanjutnya ini sekarang, sementara sebelumnya kan di Agustus tahun lalu itu sudah ada pelaporan ke KKP. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut lebih lanjut Pak? Ya kan pemagaran laut itu sudah... Kalau yang bukan rakyat ya, kan mulai muncul tuh sekitar tahun 2022 kan. Udah lama nih, udah lama ya. Kalau informasi yang kita dapat. Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN.
Oke. Kan gitu. Nah kan kemudian ini baru muncul ketika terjadi pergantian pemerintahan dan eskalasi kegiatan di lapangan juga semakin meningkat. Lalu ada sekelompok orang melakukan advokasi terhadap masyarakat terdampak. Misalnya oleh LBH Muhammadiyah dan beberapa tokoh yang memang berseberangan dengan pemerintahan yang lalu. Oke. Nah, kemudian mulailah viral. Kalau dulu kan mungkin bisa dipadamkan. Kalau Diredam sekarang ya, Pak? sekarang lebih sulit gitu. Itu kenapa baru sekarang. Oke. Dan kita sendiri kan juga baru tahu setelah itu menjadi viral gitu. Karena tidak pernah ada sumber-sumber informasi dari organisasi yang relevan kan, kementerian atau lembaga. Oke. Kalau menurut pandangan Bapak sebenarnya siapa yang turun tangan terkait dengan pengawasan sampai ada kasus pagar laut ini? Karena kalau boleh saya sebut, ini berarti bisa disebut kita lepas hilang pengawasan dengan adanya pagar laut ini. Bukan hilang pengawasan. Ya, institusi yang harusnya melakukan pengawasan tidak melakukan. Siapa ini, Pak? Ya kan kalau dia menyangkut laut kan ada Kementerian KKP. Ya kan mereka punya kewenangan penyelidikan waktu itu. Lalu kemudian kan ATR BPN-nya juga nggak jalan. Kan begitu. Lalu ya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ya lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga KPK. Semua yang terkait dengan penegakan hukum. Pak, terkait kasus ini Bapak udah ngantongin namanya belum? Nama apa? Nama yang sebenarnya ada di balik kasus pagar laut ini. Loh, nanti kita menuduh, tapi kan yang kita tahu dari informasi yang beredar di media massa, misalnya dari video-video yang menggambarkan luasan PIK 2 itu, proyek PIK 2, ya kita tidak salah kalau berasumsi bahwa ini ada kaitannya dengan PIK 2. Kan seperti itu. Kita lihat video bahkan udah sampai di negeri Cina gitu kan. Dalam bahasa Tiongkok gitu kan, digambarkan kan wilayah itu luas sekali dan itu wajib, bukan wajib, dari informasi yang kita dapat yang beredar itu adalah yang menjadi proyek PIK 2 dan dari omongannya PT Agung Sedayu juga ya itu kan dikatakan ini ambigu juga, dia bilang PIK 2 itu PSN, jadi ini serba membingungkan. Tetapi kalau orang berasumsi bahwa sebenarnya pihak di belakang kericuhan soal pagar laut ini adalah proyek PIK 2, ya wajar kalau menurut saya, karena itulah yang mereka lah yang paling berkepentingan. Oke, dari tadi Bapak selalu menyinggung PIK 2, PSN, dan memang ini banyak sekali sekarang masyarakat juga ingin dievaluasi. Pandangan Bapak gimana mengevaluasi PSN? Memang harus dievaluasi. Harus nih? Harus dievaluasi. Apalagi kemudian ketika itu ada persoalan hukum ya karena ketidakjelasan. Ini kan berdasarkan selera aja. Ini bikin PSN, bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN, ya kan? Urgensinya apa gitu ya Pak? Ya tidak pernah dijelaskan pada kita kan, tiba-tiba pemerintah ngumumkan sekian PSN. Jadi hantu blau pun dijadiin PSN, ini bingung kita lihatnya kan. Dan kemudian banyak PSN ini berdampak. Misalnya tiba-tiba Rempang menjadi PSN. Ya. Akhirnya terjadi konflik di sana luar biasa. Ya. Itu hanya dalam hitungan bulan tuh, mungkin 2 bulan tiba-tiba tok PSN. Kan gitu nih. Sama dengan PIK 2 dengan Bumi Serpong Damai. Ya. Tiba-tiba lo PSN. Kita tanya Menteri Investasi waktu saya masih di Komisi 6, nggak bisa jawab juga. Kan gitu. Yang kita tahu tuh hanya di media Menko bilang ini PSN, itu PSN, ini PSN. Nah, di dapil saya juga ada PSN. PSN kawasan industri hijau. Oke. Itu juga sama. Ada problem di situ. Problem apa? Problem sengketa dengan masyarakat. Oke. Karena kemudian apa? NJOP Tanah Rakyat diturunkan. Rakyat yang nggak mau ngelepas tanahnya itu dikriminalisasi, gitu kan? Ada intimidasi juga. Ada orang berujung masuk penjara nggak jelas berminggu. Terus kasus hukumnya juga nggak jelas. Nah ini kan merata terjadi di banyak tempat. Ya, jadi terus yang kedua perlu dilihat apakah PSN itu benar-benar tidak akan berdampak terhadap APBN. Nah kalau yang ini kan tidak dibiayain dengan APBN Pak, kalau yang di PIK 2?
Ya, kita kan nggak pernah tahu. Dulu kereta cepat juga dibilang nggak ada apa namanya APBN akan APBN-nya, masuk. oke. Ya, kalau PIK 2 ini bisa jadi nggak ada APBN masuk, tapi mungkin ada kerugian negara. Apa Yes, kerugiannya? Harusnya dia bayar pajak lebih besar. Ya. Lah, masa bisa dia membebaskan 50.000, nanti jual tanahnya 30 juta sampai 50 juta. Oke. Siapa yang diuntungkan? Apakah mereka membayar pajak seharusnya seperti sebagaimana korporasi kalau mengembangkan satu Oke. usaha bisnis? Kan itu kita belum tahu. Tapi Pak, kalau sebelum di pemerintahan sebelumnya nih, untuk menentukan penetapan daerah PSN itu koordinasi dengan DPR nggak sih Pak? Setahu saya tidak ya, hanya diinformasikan karena itu kewenangan eksekutif. Oh, kewenangan Jadi eksekutif. Menko dengan kementerian terkait, entah dengan siapa-siapa lah yang di belakang bisikin, ya jadi PSN gitu aja. Oke. Kan saya tadi bilang bangun Iya. tidur PSN, habis ngopi Ngopi PSN, PSN. ketemu di pasar jadi PSN, ya gitu-gitu aja yang kita dengar. Baik. Nah Pak, terkait dengan Bapak juga menyebutkan bahwa sekarang itu oknum yang di Kementerian ATR BPN ada 8 orang, 6 orang sudah dipecat dan 2 orang diberikan sanksi tegas. Menurut Bapak ini cukup nggak? Nggak cukup. Apa langkah selanjutnya? Pertama, tidak akan menimbulkan efek jerah. Satu. Yang kedua, kita jadi tidak tahu duduk perkaranya secara terbuka sehingga tidak bisa dievaluasi apa yang Oke. salah. Ya. Yang ketiga, ini tidak melibatkan mereka yang bersekongkol. Karena yang melakukan pemalsuan kan aparatur ATR BPN. Yes. Tapi yang mengorder siapa? Jadi nggak jelas. Kan begitu. Iya, tidak cukup ada hanya di sini. konsekuensi hukumnya. Oke. Yang keempat, kita jadi lebih sulit lagi untuk membatalkan itu tadi. Yang bisa dibatalkan hanya yang 50 bidang. Masih ada 260 Ya, masih ya. banyak bidang-bidang lain tuh, Oke. termasuk bidang entah apa-apa itu kan. Itu kan nggak jelas jadinya kayak apa penyelesaiannya. Oke. Nah, ini Pak, dari Komisi 2 berencana untuk membentuk pansus. Apakah pansus untuk pagar laut ini Bapak rasa bisa jadi jalan keluar? Kalau mau diselesaikan harus pansus, karena pansus itu kan lintas komisi. Oke, ya. Lintas komisi dan itu harus dipertanggungjawabkan di paripurna DPR. Kalau memang kita menganggap ini serius ya harus pansus. Tapi kalau kita menganggap ini badai yang pasti berlalu, ya panja, Komisi 4 bikin panja, Komisi 12 bikin panja, Komisi 11 ya, Komisi 2 Yes. bikin panja, komisi entah komisi apa lagi lah. Itu menurut saya tidak akan ada hasilnya karena tidak punya kewenangan yang besar. Sejauh ini progresnya sudah bagaimana Pak? Belum tahu kita. Jadi progresnya seperti apa nggak tahu. Pembentukan pansus ini belum? Belum ada pembicaraan soal itu. Saya kira ya mungkin melalui ini mudah-mudahan pimpinan mendengar bahwa ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kredibilitas banyak lembaga penegak hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang yang lebih dari satu undang-undang pokok agraria, undang-undang pidana, undang-undang kelautan dan pulau pesisir, kan gitu nih, banyak sekali problem di situ. Pak, Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Ada tanggapan apa nih Pak? Mengingat bahwa kita sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih untuk kasus pagar laut ini. Ya, turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar kan gitu. Turut bercuriga. Iya, kayak wajar dong. Karena dulu kan kejaksaan terbakar juga seperti itu. Terus ada kantor gubernur terbakar waktu ada kasus juga ada. Ya bakar-bakaran tuh biasanya bisa juga untuk membuat tidur lebih nyenyak. Iya kan? Oke. Nah, ini semakin menarik untuk kita diskusikan Pak dan kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Masih bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara dan kita tetap membahas mengenai semraut pagar laut ini. Pak, untuk kedepannya bagaimana Komisi 2 mengawal kasus ini mengingat kita tahu bahwa nelayan tentu sangat terdampak dan mungkin banyak anggapan dari masyarakat juga bahwa nelayan seperti menjadi kaum yang termarginalkan dengan adanya kasus pagar laut ini, mereka produktivitasnya menurun sekali. Gimana Pak dari Komisi 2 melihat hal ini? Ya kan tadi dari awal saya sampaikan ada 3 hal penting ya. Pertama soal ruang hidup masyarakat. Tidak hanya nelayan, karena sawah juga sungainya ditimbun, mereka dipaksa melepas sawahnya. Jadi ruang hidup
dan ruang ekonomi rakyat tuh harus dijamin lah. Ya. Oke. Lalu yang kedua masalah lingkungan. Karena bisa dihitung keuntungan 50 triliun tapi dampaknya terhadap lingkungan bisa 1.000 triliun, itu visible nggak? Kan begitu. Lalu yang ketiga soal law enforcement, penegakan hukum. Yes. Kalau untuk suatu kegiatan aktivitas ekonomi, hukumnya dibengkok-bengkokin, itu kan merusak peradaban satu bangsa. Dan itu tidak adil. Ya, tidak adil tidak saja kepada sesama pengusaha, apalagi kepada rakyat. Oke. Lalu kenapa kalau ada korporasi yang inginkan profit besar, maka rakyat kecil harus disingkirkan? Yes, Apa nggak bisa hidup bareng gitu? Jadi kita bukan anti investasi, kita tidak anti pelaku-pelaku ekonomi. Yang menjadi problem bagi kita adalah bagaimana dalam setiap proyek-proyek ekonomi, korporasi itu tidak meminggirkan rakyat. Ya. Ya, bahwa mereka punya hak yang sama di negara ini dan keberadaannya harus dipikirkan dengan baik. Karena negara ini didirikan, ya tujuan kita bernegara salah satunya apa? Ya, itu kan supaya rakyatnya bisa sejahtera. Kan gitu. Nggak ada disebut supaya perusahaannya sejahtera. Itu rakyat yang harus sejahtera, maka negara ini dibuat. Jadi janganlah setiap ada proyek yang oleh pelaku usaha itu pasti akan meminggirkan dan membuat rakyat menderita. Itu satu. Yang kedua, ya janganlah bengkok-bengkokin hukum. Ya. Karena itulah sendi-sendi negara, hukum dan aparat penegak hukum. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Tapi apa ini artinya bahwa hukum di Indonesia saat ini belum berjalan dengan semestinya, Pak? Menurutmu? Menurut Lu Bapak? dari tadi nanyain pagar laut, hantu belaut terkait itu semua kan persoalan hukum. Ya. Oke. Jadi ini problem. Jadi jangan bayangkan kita akan kedatangan investasi. Jangan bayangkan ada peradaban yang semakin maju. Kalau hukumnya dibengkokin sesukanya. Kalau aparat penegak hukumnya tidak bisa dipercaya. Kalau nggak suka, kriminalisasi. Kalau terkait yang punya kuasa, hilang tak berbekas. Tapi itu kayak bukan, apa? Kalau kasarnya Pak, bukankah itu yang dicari para kaum oligarki, Pak? Mungkin mereka nyarinya begitu, tapi kita harus lawan kan. Nggak boleh. Karena dalam jangka panjang, itu hanya akan melahirkan apa? Negara ini bisa pecah berkeping-keping. Ya. Kalau orang kecil dipinggirin terus, rakyat dipaksa terus untuk nurut sama yang berkuasa, yang terjadi itu apa? Kalau nggak civil disobedient, pasti revolusi. Emangnya mau begitu? Terus kita perlawanannya harus seperti apa ini, Pak? Ya kayak gini, lu sering-sering undang orang buat ngomong sejujurnya. Tapi kan itu yang lu tidak bisa semua. lakukan kalau kita berjuang di komisi. Oke. Supaya ini menjadi isu politik bersama. Jangan takut dibilang dipolitisasi, karena kalau bukan orang politik, orang mana yang turun? Oke. Karena kita diberi undang-undang kekebalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan untuk diam-diam dan mejeng-mejeng doang di DPR Yes, ini. betul. Oke. Dari Bapak sendiri gimana untuk ngawal ke depan ini, Pak, Komisi 2? Karena mungkin tidak semua orang sepemikiran dengan Bapak. Iya. Kalau kita kan akan lihat terus, pantau terus. Ini kan tidak hanya berproses di Komisi 2. Yes. Setahu saya harusnya minggu ini Komisi 4 juga manggil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harusnya panggil juga Menteri Kehutanan, kan seperti itu. Nah, nanti dari pendalaman kita terhadap Kementerian ATR BPN, mungkin kita akan usulkan ke pimpinan bahwa mungkin kita harus lebih jauh lagi mendalami. Tapi pada akhirnya kan tergantung pada kemauan pimpinan dan kemauan pemerintah. Apakah ini isu yang akan dijadikan pembelajaran? Karena semua orang pengen dong punya proyek kayak begitu. Dikasih karpet merah, nggak bayar pajak yang mahal, bisa ngambil tanah dengan harga murah, di backup oleh dari kepala desa sampai bupati, mungkin gubernur, kan gitu nih. Sama menteri-menteri. Semua mau, kenapa hanya satu perusahaan? Kan gitu nih. Kasih aja semua. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Kan kira-kira begitu. Apa itu yang kita mau? Jadi kita bukan anti kegiatan ekonomi, tapi yang beradab dong. Yang sesuai hukum dan regulasi gitu. Ada rencana untuk rapat gabungan, Pak? Belum tahu, kan itu kalau lintas komisi kan harus melalui proses kan. Oke. Tentu ini prosesnya masih sangat panjang pemirsa, dan kita tentu sangat berharap DPR RI sebagai
melakukan fungsinya sebagai pengawasan ini benar-benar baik ya Pak. Dan kami berharap ke depan juga akan ada titik terang. Benar. Karena yang baik belum tentu benar ya Pak. Iya. Dan tentu yang kita benar berharap, belum tentu baik. Iya benar, belum tentu. Dan tentu kita berharap ke depan akan ada titik terang, jalan keluar, dan kami berharap dari Pak Dedi selaku wakil kita dari Komisi 2 bisa memberikan jalan keluar terutama untuk para kita kaum yang mungkin termarginalkan dalam kasus ini. Pak Dedi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan dan daging semua ini Pak pembicaraan kita. Nggak bisa bikin sop dong kalau gitu. Semoga makin banyak orang yang melek politik, tidak perlu takut dipolitisasi. Kita semakin bisa bersama melawan apa yang membuat kita semakin tersingkirkan di negeri kita sendiri. Jangan sampai nanti negeri kita menjadi negeri kuburan ya Pak, karena hukumnya. Jangan semua kita jadi penumpang kos di sini lah. Di negeri sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa sudah menyaksikan Kabar Nusantara. Anda juga bisa untuk komen di bawah kira-kira apa yang perlu kita bahas untuk di episode berikutnya. Saya Lisa Purba pamit undur diri dan sampai jumpa.